Waalaikumsalam Pak. Nggih. Ya, ngajar di mana jenengan? Nggih Pak, kula di SD Ndayu Pak, Sanden Bandul Pak. Ndayu. SD mana? Nggih Pak. Murti Gading apa Sri Gading? SD Dayu, DAYU itu di daerah Sanden Bandul Pak. Gading Sari Pak. Gading Sari. Itu ya. Negeri ya? Negeri Pak, nggih. Baik. Baik, nanti mau ngajar kelas berapa? Puasa Ramadan Pak, niku di PAI kelas 5 semester 1. Kebetulan materinya saat ini juga itu, jadi pas. Ya, udah. Sekarang praktek paling lama 15 menit ya. Sekarang jam 16:10. Nanti atau 10 menit saja nggak apa-apa ya. Prakteknya Nggih, Pak. Nanti kemudian ya maksimal 15 ini. Oh ya masih lama nggak apa-apa. Maghribnya masih lama ya. Boleh 15 menit, kemudian 15 menit tanya jawab tentang RPP-nya. Terakhir ujian membaca Al-Qur'an ya, menghafal ayat pendek. Jadi waktunya kurang lebih 15 menit tambah 15 menit tambah 5 menit ya. Gitu. Ya. Nggih, Pak. Saya nanti prakteknya bisa dimulai saat ini, Pak. Bentar. Oke. Saya jadikan co-host dulu supaya bisa share screen. Sudah saya jadikan co-host, kemudian saya berikan petunjuk pelaksanaannya. Bapak prakteknya seperti dalang ya? Nggih, Pak. Ada sendiri, ada nanti bertanya sendiri, menjawab sendiri, seakan-akan mengabsen siswanya, menjawab sendiri, dan seterusnya. Terus prakteknya itu wajib dengan PPT. Boleh juga mau didukung video juga boleh, mau didukung kuis juga boleh, dan seterusnya. Paham ya Pak ya? Paham Pak, nggih. Kebetulan saya juga pakai media wayang ini, jadi seperti dalang beneran. Ya, boleh seperti itu. Izin share screen ya Pak, nggih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassallallahu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum Pak Guru mulai pelajaran hari ini, siapa yang nggak berangkat ya? Pak Guru cek satu-satu ya. Oh baik, Alhamdulillah semuanya berangkat. Oke, teman-teman yang Pak Guru cintai, hari ini tema kita adalah puasa Ramadan, melanjutkan materi yang kemarin. Namun untuk saat ini materinya pada hal-hal yang membatalkan serta manfaat puasa. Nah, sebelum masuk materi, Pak Guru akan menampilkan sebuah cerita wayang. Coba teman-teman disimak di depan ya. Baik, nah ini namanya siapa anak-anak? Ya betul, ini namanya Semar, tokoh dalam pewayangan. Dan yang ini namanya adalah Janoko atau Raden Arjuna. Pada suatu hari, Raden Arjuna dan Semar sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Kemudian mereka bercakap-cakap. Kakang Semar, sak menika sasi napa? Den sak menika sasi Ramadan, wantine siam ora ngaten. Nggih, Den. Lajeng poso menika tujuane kangge napa, Kakang Semar? Kula mboten ngertos, Den. Kula nggih pun ngertos. Cobi kok tak nyuwun pirsa riyin dumateng siswa-siswa kelas 5 SD Ndayu. Nduk kelas 5,
Apa toh tujuane poso? Iki Raden Janaka nyuwun pirsa. Lho, Kakang Semar boten pirsa. Nah, ngapunten Ben, kula ewa semanten boten sekolah. Pramila boten ngertos. Ora ngaten nggih, Ben. Mereka berdua melanjutkan jalan-jalan di sebuah taman. Ketika berjalan-jalan itu, Raden Janaka sedang berpuasa dan menanyakan kembali kepada Kakang Semar. Kakang Semar, aku luwe Kakang. Ampun, Den. Niki tesih jam 8 enjang. Mengkih bukane jam maghrib mengkih, Den. Emut dengan tembe siam. Ampun maem, ampun ngunjuk riyen, Den. Ora ngaten Kakang. Nggih, panci kedah mekaten. Kakang Semar, nggih wonten dawuh, Den. Poso menika manfaate kangge napa? Kula nggih boten ngertos, Den. Manfaate kangge napa? Lajeng pripun Kakang Semar? Cobi kula tak nyuwun pirsa kelas 5 rene, Den. Ayo, Le, Nduk, apa manfaate poso? Duh, iki Raden Janaka nyuwun pirsa. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi Raden Janaka bertanya, Kakang Semar, wonten dawuh, Den, kula nembe nesu-nesu Kakang. Ampun duka, menika nembe siam. Siam niku mboten pikantuk duka, Den, mboten angsal nesu-nesu, marah-marah, mboten pareng, Den. Lah bakal mboten Kakang. Kula nggih boten ngertos, Den, napa mawon ingkang batalake poso menika. Cobi kok tak nyuwun pirsa rin dumateng kelas 5, Den. Monggo Kakang Semar. Bocah-bocah kelas 5, Le, poso ku nek nesu-nesu mbatalke poso napa ora? Yo, dijawab ya. Engko disampaikan kepada Pak Guru. Kakang Semar, monggo tindak ten SD Ndayu. Nggih, Den, monggo kula dirakaken. Nah, teman-teman kelas 5, dari cerita wayang tadi dapat diambil garis besar ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa manfaat puasa, dan yang kedua, hal-hal apa yang membatalkan puasa. Baik teman-teman, silahkan simak papan tulisnya atau disimak di layarnya Pak Guru. Nah, sebelum itu, ini kita baca bersama-sama ya. Ini adalah dalil tentang puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah 183. Ya, silakan Mas A dibacakan. Baik, terima kasih. Nah, ini itu ya. Ini adalah dalil tentang puasa seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa tujuannya agar kita bertakwa. Baik. Kemudian sebelum masuk materi inti, nah, yuk Mbak B, silahkan dibaca ini apa pengertian puasa. Ya, baik, puasa adalah menahan dari yang membatalkan sejak terbit fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Berikutnya, nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa, teman-teman. Ada 5 poin ya. Ini sesuai dengan buku siswa atau buku teman-teman pada halaman 32. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Pak, kalau tidak sengaja, tidak apa-apa, teman-teman. Tidak batal. Jelas ya? Ya, baik. Kalau puasa setengah hari, Pak, seperti Raden Janaka tadi, puasanya setengah hari. Itu boleh tidak? Nah, jawabannya tidak boleh, maka dianggap batal. Gitu ya, teman-teman, nggih. Maka puasanya harus penuh dari pagi sampai maghrib ya. Nah, kelas 5 kan sudah besar, maka harus puasa. Hal yang membatalkan puasa adalah muntah disengaja. Nah, ini ya, kalau muntahnya nggak sengaja tidak apa-apa. Karena kalau muntahnya disengaja, nah ini bisa membatalkan puasa. Ini isinya sama dengan di buku kita halaman 32. Yang ketiga, ini adalah haid atau datang bulan bagi perempuan. Nah, kalau sedang haid, perempuan itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh membaca Al-Quran. Nah, itu.
Jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman yang perempuan belum haid, nanti akan mengalaminya di kelas 6. Atau mungkin kalau sudah SMP bisa jadi seperti itu. Yang keempat, hilang akal atau gila. Nah, ini bisa membatalkan puasa teman-teman. Kalau misalnya kita hilang akal atau ada tetangga kita yang sedang puasa tiba-tiba mohon maaf hilang akal, itu puasanya otomatis langsung batal. Ya, betul sekali. Kemudian yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, kalau keluar dari agama Islam, maka kita sudah tidak Islam lagi, teman-teman. Otomatis puasa kita menjadi batal. Maka pesan Pak Guru adalah pertahankan akidah kita dan keyakinan kita untuk tetap istiqomah dalam Islam. Jelas ya teman-teman? Maka dari 5 poin ini terjawab sudah pertanyaan dari Raden Janoko tadi. Bahwa marah-marah apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan, tetapi mengurangi pahala puasa kita. Nah, tujuannya juga sudah jelas untuk menjadikan kita bertakwa. Nah, ada yang belum terjawab yaitu manfaat puasa. Mari kita buka slide berikutnya. Nah, ada 4 manfaat puasa, teman-teman. Nah, silakan dibaca, Mbak A. Silakan. Baik. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberi nikmat yang banyak, umur yang panjang, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, maka ketika kita diperintahkan untuk puasa, kita harus melaksanakannya. Itu merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua, silakan Mbak C dibaca. Baik, betul sekali, melatih kesabaran. Puasa itu waktunya 1 hari penuh. Kalau kita nggak sabar, bisa-bisa jadi kita jam 10 pagi sudah sarapan ya, otomatis batal puasa kita. Maka betul-betul melatih kesabaran selama 1 bulan Ramadan penuh. Nah, yang ketiga, silakan Mas A dibaca. Oh, betul sekali, melatih kejujuran. Bahwa orang ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, yang tahu hanyalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul puasa itu melatih kejujuran. Nah, yang terakhir, ada yang mau berani bacakan? Ya, silahkan. Oke, sehat jasmani dan rohani. Nah, puasa itu sebenarnya membuat badan sehat jasmani dan rohani. Puasa itu kalau kita 1 hari makan 3 kali, kalau pas puasa juga 3 kali. Yang pertama setelah buka puasa, yang kedua setelah sholat tarawih, dan yang ketiga ketika sahur. Sama, badan jadi sehat 3 kali juga. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, berikutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Oke, tidak ada. Teman-teman, Pak Guru sekarang akan membentuk kelompok. Dari 20 anak ini, Pak Guru akan membuat 4 kelompok. Berarti 1 kelompok isinya 5. Oke, sudah terbentuk semuanya? Nah, sekarang pertanyaan adalah, bersama kelompokmu, jawablah pertanyaan Raden Janoko dan Semar tadi. Masih ingat? Ya, itu. Tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan manfaatnya puasa. Nah, silahkan teman-teman bersama kelompoknya. Nanti Pak Guru akan datang ke mejamu, akan memandumu, akan membantumu. Teman-teman silahkan melaksanakan pekerjaannya. Nah, setelah nanti perkelompokan selesai, silahkan kerjakan LKPD yang telah Pak Guru buat. Nah, silahkan kita langsung bekerja kelompok. Baik, Pak Guru datang ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, silahkan kita komunikasikan di depan kelas. Perwakilan kelompok silahkan maju. Kelompok 1, oke, terima kasih. Kelompok 2, oke, terima kasih. Kelompok 3, 4, 5, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang silakan kerjakan LKPD yang telah Pak Guru buat ini. Nah, kalau teman-teman belum jelas, maka teman-teman bisa mengakses video ini atau PowerPoint ini pada alamat link yang telah Pak Guru siapkan di papan tulis ini ya. Nah, begitu juga dengan LKPD, kalau ada teman yang nggak berangkat, bisa kerjakan di sini ya, linknya di sini.
Oke, terima kasih teman-teman. Jadi pada intinya adalah puasa itu artinya menahan dari segala yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, hal-hal yang membatalkan yang pertama adalah makan minum dengan disengaja. Yang kedua, muntah disengaja. Yang ketiga, haid atau datang bulan bagi perempuan. Yang keempat, murtad atau keluar dari ajaran. Puasa adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian melatih kejujuran, melatih kesabaran, dan ta'ala. Baik teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Mengatakan Pak, sampun. Iya, iya. Ya. Bagus Pak, prakteknya sangat kreatif ya. Oke, Pak. Bisa menarik perhatian siswa. Jadi untuk penilaian praktek pembelajaran di ujian kompre ini, yang pertama menunjukkan kreativitas dan menarik perhatian dan motivasi. Tadi motivasinya pakai apa, Pak? Pakai itu, Pak. Jangan sampai batal puasa seperti Raden Janoko karena sudah kelas 5 itu. Ya, oke. Terus model pembelajarannya ada problem based learning atau apa, Pak? Iya, Pak. Kita pakai problem based learning dengan pendekatan scientific approach. Itu apa apanya? Nah, maksudnya apa tadi yang dimunculkan masalahnya? Nah, masalahnya itu kita munculkan tentang percakapan Raden Janoko dan Semar tadi. Itu sama-sama tidak tahu. Sehingga siswa itu kan juga bertanya-tanya, harus memecahkan apa solusi dari permasalahan yang dialami oleh kedua tokoh tersebut gitu, Pak. Oke. Variasi interaksinya, tadi ada kelompok diskusi atau enggak, Pak? Ada, Pak. Kelompok diskusi kami bikin 5 kelompok tadi. Ya. Penampilan teknologi informasi, tidak ada video ya, Pak, ya tadi? Tidak, Pak, tapi pakai animasi itu, Pak. Animasi ya, Pak. Ya, pakai Canva gitu, Pak. Apa namanya? Canva aplikasinya. Bisa jadi gerak ya. Iya, jadi nanti bisa kita bikin video meskipun bentuknya slide. Jika kita menginginkan video, tinggal klik saja, nanti bisa jadi video, Pak. Ya, itu bagus ya, walaupun gambar bisa gerak dan sudah bolehlah ini penggunaan TPACK. Yeah. Penampakan untuk kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Iya. Ya, kemudian untuk apa, Pak? Critical thinking-nya siswa kami pancing dengan itu tadi berkelompok untuk memecahkan sebuah masalah tentang apa itu manfaat puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa berdasarkan cerita dari depan tadi, sehingga siswa itu mengingat-ingat kembali bagaimana solusi terbaik untuk menjawab atau mengingat-ingat pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan di depan. Sehingga kalau siswa tidak memperhatikan, tidak bisa. Baik ya, Pak. Yang terakhir ini hotnya, Pak. Kita buka RPP, coba RPP-nya dengan evaluasinya sudah hot atau belum? Oke, mohon izin kami share, Pak. Ya. Oke. Ini kok, Pak. Ya, dibesarkan sedikit kemudian naikkan. Boleh, sudah. Ya. SD kelas 5, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Oke, turun. Nah,
1.10, 2.10, 3.10, 4.10. Menjalankan kewajiban, kemudian menunjukkan sikap, memahami hikmah, menunjukkan hikmah. Boleh Pak, turun indikatornya masing-masing 1 juga Pak, atau berapa? Ada masing-masing 2 Pak. Oh gitu? Iya. Mematuhi kewajiban puasa sebagai implementasi pemahaman rukun iman boleh, mendukung kewajiban puasa boleh, menunjukkan sikap sabar, mengubah perilaku sikap sabar, dan pengendalian diri sebagai implementasi dari boleh Pak. Terus berarti tujuannya ada 6 ya Pak ya? Ada 8 Pak. 8. Tujuannya juga 8 Pak. Sama Pak, ada 8 juga. Ya. Cuma ini Pak, ini nomornya jangan begini. Ini nomornya 1, 2, 3 sampai 8. Oh, yang tujuan ini nggih Pak nggih? Ya, ini jangan titik-titik ini. Penomorannya harus standar. Baik Pak. Nah, terus ini Pak, masing-masing ini masuk ke nomor ya. Jadi misalnya nomor 1, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mematuhi kewajiban, ini masuk ke masing-masing. Oh, berarti dimasukkan di setiap poin nggih Pak nggih? Kata-kata itu nggih. Itu kemarin kesepakatannya seperti itu untuk ujian-ujian. Baik Pak. Ya, ini diganti 1 sampai 8 ya Pak. Nggih Pak. Oke Pak, terus Pak bisa masuk. Nah, ini karakter siswa yang diharapkan. Apa ini Pak? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas Pak. Ini kan nggak usah Pak. Oh, tidak perlu nggih Pak nggih? Iya, karena sudah masuk di KI 1, KI 2 Pak. Kecuali Bapak ngajar mata kuliah bahasa Indonesia, itu belum ada KI 1, KI 2, ini muncul Pak. Baik tapi Pak. Karena sudah ada indikator tentang religiusitas, terus ada sikap religiusitas dan sikap apa namanya Pak, sosial, maka ini sudah nggak muncul lagi Pak. Ini muncul kalau iya, Pak. KI 1, KI 2 belum ada. Ya Pak, dihapus ya ini ya. Nggak apa-apa, nanti nyusul. Yang penting dicatat Pak. Siap Pak nggih. Saya memperbaiki ini nanti untuk syarat ujian UKIN Pak nggih. PBL dan UKIN supaya lulus. Nggih Pak. Materi pembelajaran jangan begini Pak. Diuraikan nggih Pak nggih? Diuraikan nggih? Diuraikan yang pertama faktual, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktualnya diisi apa? Semua makhluk hidup harus berpuasa supaya apa Pak? Supaya sehat misalnya. Itu fakta ya, fakta Pak. Fakta nggih. Ya, jadi fakta kehidupan itu Pak. Jadi nomor 1 apa Pak? Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, yang keempat metakognisi Pak nggih. Nah, nanti dicarikan Pak isinya. Nggih Pak. Contoh isi dari puasa tadi, setiap makhluk perlu untuk melaksanakan puasa untuk misalnya untuk regenerasi atau apa Pak, fungsi-fungsi itu bisa bisa dimasukkan ke fungsi puasa itu. Nah, supaya sehat, supaya apa lagi gitu. Iya, Pak. Itu faktualnya. Nah, konseptualnya itu pengertian syarat rukun yang membatalkan, paling tidak ada itu ya Pak ya. Iya Pak. Terus proseduralnya puasa dengan apa, menahan lapar dan sebagainya dari pagi sampai sore tadi, terus dengan menjaga yang membatalkan puasa apa saja.
Nah, prosedurnya itu. Terus metakognisinya itu hikmah puasa, Pak. Dengan puasa bisa sehat, dengan puasa bisa kuat, dan seterusnya. Iya, Pak. Nah, dalam materi pembelajaran itu perlu diberi linknya, Pak. Link materi. Oh iya. Iya, Linknya kami tulis di langkah-langkah pembelajaran, Pak. Sudah kami tulis di bawah nanti pas di langkah-langkah pembelajaran. Ya, di atas adalah 1 atau 2 biar Oh iya, Pak. kelihatan serius gitu. Iya, Pak. Ya, pendekatan dan metode pendekatan saintifik sudah, problem based learning strateginya, metodenya sudah ini. Terus ke bawah. Oh, kok belum ada media dan sumber belajar? Kita taruh di bawah langkah-langkah, Pak. Jangan. Di sini. Keliru. Oh, ditaruh di atasnya, nggih? Iya kan, biasanya kan? Iya, Pak. Dipindah nanti. Nggih. Dibedakan antara sumber belajar Sumber dengan dan media. Media dulu baru sumber belajar, Pak. Baik, Pak. Nggih. Medianya itu nanti hardware-nya apa, ditulis misalnya hardware itu laptop, HP, LCD. Nah, terus software-nya apa? Software-nya misalnya PPT, terus apa tadi? Canva, Pak. Bapak tadi programnya apa yang bisa gerak tadi? Canva, Pak. Nah, itu termasuk apa? Hardware toh? Software, Pak. Nah, software toh? Nah, Oke. sudah. Terus sama tadi media lingkungan dan wayang tadi. Oke. Sudah paham untuk media? Jelas, Pak. Oke. Nah, sumbernya, sumber belajar itu Al-Quran dan terjemahannya, buku guru, buku murid, kemudian apa ya? Link materi boleh, link jurnal hasil penelitian boleh. Ya itu, ya di media itu juga harus ada link, Pak. Walaupun yang paling penting apa yang dianggap paling penting. Iya, Nah itu, iya, Pak. supaya nanti kelihatan, wah ini sudah paham betul ini medianya ada linknya. Ada software, ada hardware, ada linknya. Itu sudah TPACK, Pak. Iya, Pak. Nah, sudah, setelah itu baru langkah pembelajaran, ya Pak, ya sudah menggunakan problem based learning itu. Nanti yang tanda-tanda seperti itu diganti 1, 2, 3, Pak ya. Yang Oh, itu yang kelihatan di saya bawah itu, Pak. tandai problem based learning diganti. Ya, di Yang ini ya, bawahnya. Pak. Ini, Pak. Ini. Nah, itu. Yang mengamati ini, nggih. Ini. Diganti 1, 2, 3. Oh iya, Pak. Ya, ini sudah ada ya linknya ya. Terus turun ke bawah. Terus Pak turun. Terus saya mau lihat nama Bapak dan nama Pak Kepala Sekolah. Baik, Pak. Nah ini. Ini kan sebelum lampiran ya Pak ya. Nggih, Pak. Ini diberi tanda tangan dan dicap, Pak. Ini juga tanda tangan. Oh, nggih, Pak. Jadi untuk PPL besok yang resmi, apalagi untuk UKIN, harus ada cap dan tanda tangan ya Pak ya. Nggih, Pak. Lampirannya terdiri dari apa, Pak? Seharusnya ada materi juga, Pak, yang dilampirkan. Tapi yang saya lampirkan yang LKPD ini, Pak. Ya, dilengkapi. Ada materi, ada LKPD, ada media, paling tidak ada linknya. Ya, dan terakhir evaluasi. Ada 4 ya Pak ya lampirannya ya. Baik, Pak. Materi, LKPD, media, dan evaluasi. Ya. Itu Pak, PRPP wajib dibetulkan supaya Baik, nanti Pak, ketika UKIN tidak ada halangannya. Nggih, Pak. Begitu Pak dari saya. Ada pertanyaan? Nggih, Pak. Cukup jelas, Pak. Sudah jelas Pak ya. Baik Bapak, saya nyatakan jelas, lulus Pak. untuk alhamdulillah. Ujian komprehensif ini. Prakteknya sudah bagus, cuma ada catatan untuk perbaikan RPP, semuanya juga harus diperbaiki
supaya tuntutan-tuntutan dari program PPG, ada PBL, ada TPACK, ada pengembangan kritis kreatif, kolaboratif, ada pembelajaran yang hot, baik dalam indikator maupun dalam evaluasi, Pak. Nah, hotnya tadi sudah C berapa, Pak? Tadi sudah agak tinggi ya? Iya, Pak. C-nya berapa sampai C4, berapa? kita pakai C4, Pak. C4 ya, dan boleh. sampai C5. Dan urut ya, Pak ya. Nanti jangan C4 balik C1 lagi. Jadi iya, dari Pak yang benar, dari yang mudah menuju yang sulit. Betul, Pak. Indikator itu. Jangan Dari sampai C1 sampai C6. Nomor 1 sulit, C4, nomor 2 malah C2, itu namanya terbalik. Jangan sampai seperti itu. Dicek. Iya, Pak. Selamat Pak Andi Muhammad Nurhuda. Jangan di Dayu, asli bukan? Saya aslinya Klaten ini, Pak. Oh, mana Klatennya? Kecamatan Tulung, Pak. Oh gitu. Oke. Di situ tugasnya, terus rumahnya sekarang di mana? Iya, Pak. Maksudnya SD Dayu itu di Santen tugas saya, sedangkan rumah saya itu di Klaten, Pak. Laju. Nggih, Pak. Wah, jauh sekali. 2 jam, Pak. Oh, ya. Dayu itu kan pondoknya Pak Ayu Sumar itu sebelah mana? Saya dekat lapangan Sorobayan itu, Pak. Sebelah utara lapangan kantor Kelurahan Gading Sari itu, Pak. Oh, makanya di situ. Ya. Saya punya teman di sebelah utara lapangan itu ya. Nggih. Tukang pijet, tukang sume, tukang apa lagi itu? Haji Sukamto. Sukamto, utara lapangan. Dan kalau ke lapangan itu, utara lapangan ada Haji Sukamto, nah itu teman saya. Kalau butuh tanya-tanya tokoh masyarakat di situ. Oh iya, Pak. Itu Pak Andi Muhammad Huda, selamat. Ya. Pak, matur nuwun. Bisa untuk lanjut ke PPL nanti insya Allah. Saya cukupkan, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, sama-sama. Selamat. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu. Amin ya Rabbal alamin. Saya izin live nggih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.